Halo BDGers, Jumat kemarin, bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 skala Richter mengguncang Banten sampai DKI Jakarta pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Bencana alam ini cukup menggegerkan masyarakat dan membuat kepanikan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada 5 titik provinsi di Pulau Jawa yang rawan akan gempa dan terjadi tsunami. Kira-kira apa sajakah itu? Pastikan kamu tonton tayangan ini sampai habis. Mari kita bongkar. Yang pertama, Provinsi Banten. Di Banten ada 4 titik daerah yang rawan terjadi gempa bumi, yaitu Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Cilegon. Sejak tahun 1851, Banten telah mengalami gempa bumi dan daerah yang selalu terdampak gempa maupun tsunami adalah Selat Sunda. Sekitaran Gunung Krakatau di Banten menjadi dampak dari letusan gunung ini, sehingga gempa dan tsunami mudah menerjang di beberapa wilayah Provinsi Banten, khususnya pemukiman di pesisir pantai. Dalam sejarah Banten pernah mengalami gempa yang cukup mengerikan. Bahkan di tahun 1883, tinggi gelombang tsunami mencapai 30 meter akibat Gunung Krakatau mengalami erupsi. Di tahun 2018, Lebak Banten pernah mengalami guncangan gempa hingga 59 kali. Di tahun berikutnya, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo menggegerkan Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang hingga ke Kabupaten Serang. BNPB mencatat, kerusakan daerah ini setidaknya ada 223 unit rumah yang mengalami kerusakan. Di tanggal 14 Januari kemarin, lagi-lagi, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 skala Richter mengguncang Provinsi Banten di lokasi 52 km barat daya Sumur dengan kedalaman 10 km. Meski tak berpotensi tsunami, tapi getarannya sampai ke daerah ibu kota dan membuat sejumlah karyawan panik hingga keluar gedung. Dari Banten kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. PVMBG mencatat ada 5 wilayah yang rawan terkena gempa bumi dan tsunami. Meliputi dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2009, 2 September lalu, gempa bumi dahsyat berpusat di Kabupaten Tasikmalaya dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Saat itu gempa terkuat berada di Cianjur, Garut, Bandung, serta sebagian di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya. Akibatnya beberapa saat setelah terjadi gempa, sebuah tebing perbukitan di desa Cikangkarang longsor menimbun pemukiman penduduk di Dusun Babakan Caringin. Sekitar 5 hektar perkampungan itu tertimbun bebatuan dengan ukuran mulai dari sebesar kerikil hingga sebesar mobil. Sebanyak 27 orang ditemukan tewas dan diduga masih terdapat 42 korban yang tertimbun. Sisa longsoran setebal 15 hingga 30 meter itu kini dijadikan kuburan massal. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ribuan orang lainnya mengalami luka-luka. Tak cuma di daerah Jawa Barat saja, puluhan ribu rumah dan kantor di Jakarta juga mengalami kerusakan. Bahkan beberapa saat terjadi gempa susulan dengan kekuatan 4,9 skala Richter dan 6,8 skala Richter. Info tsunami bakal terjadi besar di provinsi ini di bagian Pelabuhan Ratu yang gelombang airnya dapat mencapai 20 meter jika kekuatan gempa sebesar 8,7 skala Richter. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah. Setidaknya ada 4 wilayah rawan gempa dan tsunami, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan catatan sejarah, gempa kuat yang merusak di Jawa Tengah sudah terjadi sejak 1849. Daerah yang terdampak seperti Salatiga, Banyu Biru, dan Ambarawa. Di tahun 2021 lalu, gempa di Jawa Tengah terjadi selama 2 hari, mulai dari tanggal 22 Oktober sampai 24. Guncangan itu telah dirasakan 8 kecamatan, meliputi Ambarawa, Jambu, Banyu Biru, Bawen, Tuntang, Getasan, Bandungan, dan Kecamatan Sumawono.
Terdapat ada 3 rumah yang mengalami kerusakan dan beberapa tembok rumah ikut retak akibat pergerakan tanah yang berulang-ulang. Meski tak menimbulkan korban maupun kerusakan yang sangat parah, tapi sejumlah masyarakat yang takut oleh gempa ini mendirikan tenda darurat di jalan raya, dan Kepala BPBD Semarang, Heru Subroto, mendirikan tenda pengungsian bagi para warga. Kemudian Provinsi Jawa Timur, daerah ini menjadi yang paling banyak rawan gempa bumi dan tsunami. Terdapat 8 sebaran wilayah yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Pada 10 April 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 6,1 pada kedalaman 80 km. Gempa yang berpusat di selatan Kabupaten Malang ini juga dirasakan di 32 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Penyebabnya, deformasi atau patahan batuan yang terjadi pada slab lempeng Indo-Australia yang menunjam dan menukik ke bawah lempeng Eurasia di bawah lepas pantai selatan Malang. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter ini memiliki spektrum guncangan yang luas dikarenakan hiposentrum gempanya yang cukup dalam sehingga dirasakan sampai Banjarnegara di barat hingga di kawasan Pulau Bali bagian timur. Dampak dari gempa itu menyebabkan korban jiwa sebanyak 8 orang dan 39 orang luka-luka. Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan parah di bagian tembok dan atap. Gempa dengan guncangan yang cukup besar itu membuat semua orang di pusat perbelanjaan itu lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Dan yang terakhir, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat ada 3 titik wilayah rawan terkena bencana gempa bumi hingga tsunami, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei 2006 lalu, Yogyakarta pernah mengalami ganasnya gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa ini terjadi akibat adanya tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pada jarak sekitar 150 km hingga 180 km ke selatan dari garis pantai Pulau Jawa. Dari Kabupaten Bantul, setidaknya ada 2.971 korban tewas yang terkena puing batu, sebanyak 400.000 rumah hancur total, dan 200.000 rumah yang mengalami kerusakan parah oleh gempa bumi dan tsunami. Dan disebut-sebut sebagai bencana alam terbesar kedua di negara Indonesia. Selain Bantul, sebanyak 3.029 korban tewas di beberapa wilayah seperti Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Klaten, Boyolali. Kuatnya gempa bahkan menghancurkan berbagai bangunan, infrastruktur, hingga jaringan listrik dan telekomunikasi di seluruh wilayah Yogyakarta.